Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Nama saya Bernadetta Devina, NIM 1905520172. Saya Siti Marifatus Sifa, NIM 1905520168. Nama saya Fitri Wulandari, NIM 1905520167. Nama saya Dea Silviana Ardila dengan NIM 1905520161. Pendahuluan materi akuntansi salam akan disampaikan oleh teman saya Siti Marifatus Sifa. Akuntansi salam. Akad salam merupakan salah satu akad jual beli di mana dalam kondisi tertentu pembeli membayar terlebih dahulu atau uang muka atas barang yang akan dibeli, sehingga membantu penjual atau produsen untuk menyediakan modal dan pembeli mendapatkan jaminan mendapatkan barang yang diinginkan. Contohnya, pembelian produk hasil pertanian. Pengertian dasar akuntansi salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Terminologinya, para fuqaha menamainya al-mahawij atau barang-barang mendesak. Akad salam adalah sejenis jual beli yang mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada tempat. Dilihat dari sisi jual beli, ia sangat membutuhkan barang tersebut. Di kemudian hari, sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Definisi akad salam menurut PSAK nomor 103. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilahi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad tersebut sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Landasan syar'i dibolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ibnu Abbas berikut: barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Ketentuan syar'i transaksi salam diatur dalam fatwa DSN nomor 5 atau DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang, salam paralel atau waktu penyerahan, dan syarat pembatalan kontrak. Rukun transaksi salam. Yang pertama ada transaktor. Transaktor terdiri dari pembeli atau muslam dan penjual atau muslam ilaih. Kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain. Yang kedua ada objek salam, berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Yang ketiga ada ijab dan kabul, menunjukkan penyataan kehendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan atau perbuatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea Silviana Ardila. Pengertian salam paralel. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan dengan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi salam kedua dengan petani atau pemasok. Rukun transaksi salam paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 5 tahun 2000, disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pemilik dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama, baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Pengawasan syariah transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Yang ketiga, meneliti bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Yang keempat, meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. Yang kelima, meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli di akhir. Alur transaksi salam dilakukan dengan yang pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait dengan transaksi salam yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk dihasilkan, pada saat atau
Yang keempat, setelah menyepakati transaksi salam kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani. Yang kelima, dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Yang keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada nasabah dari petani. Ini adalah alur transaksi salam paralel. Keterangannya, yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad salam. Yang kedua, pembeli membayar kepada penjual. Dan yang ketiga, penjual menyerahkan barang. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, salam paralel terjadi karena penjual tidak memiliki barang sehingga harus membeli dari supplier. Yang kedua, akad salam pertama terpisah atau tidak tergantung dengan akad salam pertama. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi salam bagi bank syariah. Transaksi salam pertama, PT Tarik Agro Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung hibrida untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Juni 2000 XA, PT Tarik Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam kepada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut sebagai berikut. Spesifikasi barang, biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kuantitas 100 ton, harga 700 juta atau 7 juta per ton. Waktu penyerahan 2 tahap, setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, setiap tanggal 2 September dan 2 Desember 2000 XA. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Transaksi salam kedua. Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Tarik, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2007 XA mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang, biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2, kuantitas 100 ton, harga 650 juta atau 6.500.000 per ton. Penyerahan modal uang tunai senilai 6.500.000 rupiah. Untuk penyerahan barang yaitu 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 50 ton, yaitu pada tanggal 1 September dan 1 Desember 2000 XA anggunan tanah dan kendaraan senilai 700 juta. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan yaitu 2% dari nilai produk yang belum diserahkan. Penjurnalan transaksi salam. 1. Penerimaan dana dari nasabah pembeli. Pada saat akad disepakati, pembeli disyaratkan untuk sudah membayar produk salam secara lunas. Berdasarkan PSAK nomor 103, paragraf 17 disebutkan bahwa kewajiban dan salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal usaha salam yang diterima. Berdasarkan kasus di atas, pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Tarik Agro Mandiri dan menerima dana salam, maka jumlah transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 1 Juni 2000 XA kas atau rekening pembeli PT TAM didebitkan sebesar 700 juta dan utang salam dikreditkan sebesar 700 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bernadetta Devina. B. Penyerahan modal salam dari bank syariah kepada pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 11 disebutkan bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan menurut PSAK nomor 103 paragraf 12. Misalkan pada tanggal 1 Juni Bank Syariah menyerahkan modal sebesar 650 juta ke rekening KUD di bank, maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh Bank Syariah kepada KUD adalah sebagai berikut. Piutang salam didebit sebesar 650 juta dan kas atau rekening nasabah penjual KUD TM dikredit sebesar 650 juta. Penerimaan barang pesanan dari pemasok atau petani. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 16 disebutkan bahwa barang pesanan yang diterima diakui sebagai persediaan. Adapun waktu penerimaan produk salam dari pemasok atau petani dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan. Pada saat penerimaan produk salam, sangat mungkin terjadi perbedaan antara kualitas nilai wajar barang dengan kualitas dan nilai kontrak. Perbedaan tersebut antara lain berupa 1. Kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. 2. Kualitas barang lebih rendah dan nilai wajar barang lebih rendah dari nilai kontrak. 3. Kualitas barang dan nilai wajar barang lebih tinggi dari nilai kontrak. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 13A
Disebutkan bahwa jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Misalkan, pada tanggal 1 September 20 XA dan 1 Desember 20 XA, KUDTM menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak, yaitu 325 juta atau 50 ton kali 6.500.000 per ton. Jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke Bank Syariah adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 September, persediaan produk salam berada di debit sebesar 325 juta dan piutang salam berada di kredit sebesar 325 juta. Keterangan, penyerahan tahap pertama sebanyak 50 biji ton jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Pada tanggal 1 Desember, persediaan produk salam berada di debit sebesar 325 juta dan piutang salam berada di kredit sebesar 325 juta. Keterangan, penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah pembeli. Berdasarkan PSAK nomor 103 paragraf 19, disebutkan bahwa kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Pada saat penyerahan barang kepada pembeli akhir tersebut, selisih antara perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Misalnya, dalam kasus contoh ini di atas, setelah menerima produk salam dari KUDTM pada tanggal 1 September 20 XA dan 1 Desember 20 XA, masing-masing sebanyak 50 ton dengan kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan KUDTM sebesar 325 juta. Bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT TAM pada tanggal 2 September 20 XA dan 2 Desember 20 XA pada kuantitas dan kualitas sesuai dengan kesepakatan. Maka jurnal atas pengiriman barang kepada nasabah pembeli tersebut adalah sebagai berikut. 2 September XA, utang salam berada di debit sebesar 350 juta. Persediaan produk salam berada di kredit sebesar 320 juta dan pendapatan bersih salam berada di kredit sebesar 25 juta. Sedangkan tanggal 2 Desember XA, utang salam berada di debit sebesar 350 juta dan persediaan produk salam berada di kredit sebesar 320 juta, pendapatan bersih salam berada di kredit sebesar 25 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.